Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Dan kali ini yang mau saya bahas itu ini cukup banyak ya email yang masuk dan sayang juga ya karena mereka mengharapkan jawaban dari saya tapi belum terbacakan juga, dan baru hari ini saya sempat untuk membacakannya. Ada beberapa email yang mau kita bahas soal gagal atau telat bayar pinjol. Dan di samping itu juga kita mau bahas kenapa kita harus menstop melakukan pembayaran secara online. Ya, ada beberapa penyebabnya nanti dan saya juga akan munculkan kenapa hal ini harus kita hati-hati banget untuk kedepannya. Apalagi Anda yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar di pinjol legal, dan habis itu Anda berinisiatif untuk menyelesaikan pinjol Anda dengan cara bayar pokok atau dengan sistem cicil tanpa ada kesepakatan yang jelas. Ini juga perlu hati-hati dan kita mau bahas itu ya semua ya. Dan seperti biasa buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau Anda yang belum mensupport juga boleh disupport dulu supaya channel ini makin berkembang lagi. Pastinya saya makin semangat memberikan motivasi edukasi yang positif buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mensupport. Ini ada email solusi pinjol mohon dijawab ya Bang. Oke, ini ada dari WA ya di 2023. Ini saya baru bacain email nih ya. Assalamualaikum Bang. Halo Bang, perkenalkan saya mau cerita, saya baru gagal bayar pinjol nih. Dan saya memiliki pinjaman di beberapa aplikasi pinjol, yaitu EasyCash, Ada Kami, Shopee Pinjam, KTA Kilat, Line Bank, serta Rupiah Cepat. Nah, karena saya takut, terus saya nemu di website yang bakal ngebantu saya agar data nggak disebar, terus mereka bakal membantu saya untuk membayar pinjaman saya di aplikasi pinjol legal dengan meminjam lagi di aplikasi pinjol ilegal. Wah, ini joki namanya. Ya, masih ada ya. Padahal saya sudah beberapa hari ini perasaan saya selalu membuat video tentang joki, bahaya dari joki itu. Jadi saya harap teman-teman jangan ada lagi yang terpengaruh dengan iming-imingan dari joki pinjol ini bahaya banget gitu loh. Apalagi yang modusnya penyelesaian pinjol legal dengan mengambil pinjol ilegal. Ini kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Walaupun Anda terjebak di satu atau dua aplikasi, kalau bisa jangan lagi gali lubang tutup lubang untuk kedepannya. Karena ini sangat berbahaya banget buat diri Anda. Apalagi mereka itu mempunyai kepentingan-kepentingan lain yang jelas mereka bukan ingin membantu Anda, melainkan itu adalah menjadi wadah dan ladang usaha bagi mereka. Dan mereka akan memanfaatkan Anda yang terpengaruh dengan mereka nanti, karena mereka sengaja itu akan memberikan testimoni, beberapa fitur-fitur pendukung bahwa mereka benar telah melakukan atau membantu orang-orang. Itu semua dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka saja ya. Jadi hati-hati banget. Dan mereka terkadang juga untuk meyakinkan orang-orang minta nomor WhatsApp ini segala macam, dan banyak lagi sebenarnya modus-modus mereka dari joki pinjol ini. Tapi yang jelas tujuan mereka adalah ingin merampok dan ingin melakukan penipuan. Jadi kalau bisa buat teman-teman jangan coba-coba ikut-ikutan dengan hal-hal yang seperti ini. Itu saja kalau menurut versi saya ya. Jangan sampai Anda juga menjadi korban yang berikutnya ya. Kita lanjutin ya. Pinjol ilegal nanti kita cair, mereka minta 50-50 dengan saya. Ya pastinya. Karena mereka mengharapkan ini adalah menjadi wadah dan ladang usaha mereka. Nah, sekarang nasib data saya gimana ya Bang? Lalu dari EasyCash, Ada Kami, Pinjam, KTA Kilat, serta Rupiah Cepat, bakalan ada DC yang datang ke rumah nggak Bang? Ketika nanti saya nggak bisa bayar semua pinjaman dari pinjol gimana? Oke. Data Anda sudah Anda berikan kepada pihak dari si joki tadi. Ya, kemungkinan besar mereka akan memanfaatkan data Anda untuk meminjam di aplikasi lain. Sekarang masih ada tersisa pinjaman Anda di EasyCash, Ada Kami, Pinjam, dan KTA Kilat. Pertanyaan Anda, apakah ada DC yang datang ke rumah? Soal ada DC atau tidak sebenarnya itu bukan ranah kita. Ya, tugas kita cuma satu, kita terlibat dalam permainan hutang-hutang ini berbasis pinjaman online adalah kita belum membayar tagihannya. Ya,
Ada beberapa alasan kenapa kita belum membayar sampai detik ini, dan alasan inilah yang perlu kita taklukkan lagi. Contoh, Anda tidak bekerja, Anda harus mencari kerja. Anda tidak punya uang, Anda harus cari uang. Jadi bukan Anda balikan, Anda malah memikirkan kinerja orang lain yang sering Anda sebut dengan debt collector datang ke rumah, ya. Ketika nanti saya nggak bisa bayar semua pinjaman dari pinjol, gimana ya Bang? Kalau misalnya Anda tidak bisa bayar dan tidak mampu bayar, kemungkinan Anda akan ditagih berulang-ulang kali oleh debt collector, dan habis itu nama Anda masuk dalam skor kredit bermasalah. Oke, kita lanjut. Ini masih ada bantu keluar dari pinjol. Selamat sore Bang, perkenalkan nama saya ES dari Cianjur. Saya ada pinjol di beberapa aplikasi yang kalau dijumlahkan nominalnya ada 10 juta lebih. Dan saya benar-benar butuh bantuan Abang supaya bagaimana bisa saya keluar dan terbebas dari pinjol ini. Saya sudah benar-benar pusing dan stres memikirkan pinjol ini yang hanya bisa gali lubang, tutup lubang terus, nggak tahu kapan selesainya. Saya butuh bantuan sekali agar tidak semakin besar nominal pinjol saya. Semoga Abang berkenan buka, baca, dan balas pesan saya. Saya yakin Abang orang baik. Terima kasih. Oke. Pinjol Anda setiap hari makin berkembang. Makin berkembang ini bukan soal kemajuan dari diri Anda, tidak, malah hutang Anda makin lebar. Yang semula kita gali sebesar botol, sekarang sudah sebesar sumur. Ya, yang semulanya hanya sumur, sekarang sudah menjadi jurang. Dan jurang itu kalau terus-terusan Anda gali, ya, ini Anda akan sulit untuk menimbunnya. Ya, ditambah Anda sedang keasikan tentang gali lubang tutup lubang, dan Anda menyampaikan bahwa Anda stres dengan pinjol ini. Kapan Anda terbebas? Dan pertanyaan saya juga ada, kapan Anda berhenti untuk gali lubang tutup lubang? Ya, karena semakin Anda gali, ini akan makin dalam. Makanya saya selalu menyampaikan di beberapa video, saya sampaikan lebih baik stop bayar pinjol daripada Anda gali lubang tutup lubang. Ya. Jadi kalau Anda bilangin sama saya, Anda tanya kapan saya terbebas dari pinjol, pertanyaan sama diri Anda, kapan Anda berhenti menggalinya? Ya. Iya Bang, saya akan berhenti menggalinya, tapi gimana saya menutupinya? Menutupi hutang itu bukan dengan berhutang kembali, tapi kalau bisa Anda usahakan dan Anda cari pekerjaan. Gimana cara Anda mencari pekerjaan? Ya, sementara di tengah situasi yang seperti ini nih, sulit banget Bang lapangan pekerjaan. Jadilah orang yang optimis, berusaha. Ya, tidak ada usaha yang membuahkan hasil, yang penting coba aja dulu. Tapi kalau setiap hari Anda hanya meratapi nasib, Anda menjadi orang yang gagal sebelum mencoba, ini sulit untuk meningkatkan kemajuan Anda buat ke depannya. Ya, jadi nggak masalah Anda gagal bayar hari ini. Kalau sudah ada 5 aplikasi hari ini, tolong stop gali lubang tutup lubang, lebih baik berhenti bayar. Karena satu-satunya risiko yang paling berat Anda dapat di depannya adalah masuk dalam skor kredit bermasalah. Tapi kalau Anda terus-terusan menggali lubang, ini akan banyak harta-harta benda Anda yang ikut menimbun di dalam hal itu. Ya, tanya sama diri Anda masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut. Kenapa kita harus men-stop bayar dan hati-hati melakukan pembayaran secara online? Ini ada beberapa pernyataan yang saya kutip dari beberapa komentar yang mengomentar di bawah video saya di media sosial. Saya terjerat di Shopee pinjam, padahal saya sudah membayar kok di aplikasi Shopee belum terbayar. Bukti pembayaran saya sudah ada. Ayo, kalau sudah seperti ini, apa yang salah? Ya, apakah komunikasi dari distributornya kurang jelas, atau memang ada kegagalan dari sistem Shopee yang belum mengupdate soal pembayaran ini? Ya, cuma saya berpesan buat teman-teman semuanya, ketika Anda sudah telat bayar, ya beberapa hari, misal 1 minggu atau 2 minggu, usahakan jalin komunikasi dengan jelas dengan CS-nya sebelum Anda melakukan pembayaran. Ya, tapi kalau Anda sudah telat dari jatuh tempo, misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu, tapi Anda memaksakan melakukan pembayaran secara sepihak tanpa ada pemberitahuan yang jelas, seperti ini akan terjadi. Ya, bahkan pembayaran Anda tidak diakui.
Dan ada pula, makanya dari dulu saya bilangin hati-hati dengan pembayaran secara online. Besar kemungkinan, bukan pasti 100%. Besar kemungkinan kita akan masuk ke dalam ranah penipuan. Ya, kalau sudah seperti ini, alangkah baiknya Anda coba cari email yang paling terverifikasi dari salah satu aplikasi ini dan coba hubungi dan minta konfirmasinya seperti apa. Ya, kedepannya lebih selektif lagi dalam melakukan pembayaran secara online. Ya, karena potensi untuk Anda ditipu kemungkinannya akan besar. Ya, ini ada lagi juga. Saya sudah bayar tepat waktu tapi bilangnya belum masuk sistem sampai sekarang dan saya masih ditagih terus dan saya ada bukti pembayarannya. Terus apa yang harus saya lakukan, Bang? Hampir sama seperti tadi, kumpulkan bukti pembayarannya, laporkan ke CS-nya, report juga ke Otoritas Jasa Keuangan, sekalian ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Ya, dengan begitu lembaga-lembaga ini nanti kalau misalnya dia melihat dari pengaduan Anda, mereka bisa memanggil dari aplikasi-aplikasi yang bersangkutan. Ya, yang penting ketika Anda ditagih, kapan perlu Anda minta debt collector-nya untuk datang ke rumah. Ya, jadi kedepannya buat teman-teman semuanya hati-hati. Alangkah baiknya kalau kita sudah telat bayar, ya, dan habis itu Anda berinisiatif untuk menyelesaikannya, alangkah baiknya secara offline saja. Ya, apalagi kita yang sering ditagih oleh debt collector nih, minta debt collector untuk datang supaya bisa membatasi indikasi-indikasi penipuan buat kedepannya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat yang lainnya juga boleh. Silahkan yang mau bertanya sama saya juga boleh. Di kolom komentar boleh. Via email juga boleh. Bahkan masuk di grup WhatsApp juga boleh. Kita berdiskusi secara langsung. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.